Siap, sudah Pak? Oke. Ya. Baik teman-teman sekalian, untuk sesi pertama akan dimoderatori oleh Mbak Fitri. Kepada Mbak Fitri, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke, baik. Sehat. Ya, semoga kita senantiasa bersyukur ya, karena sampai saat ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan Baitul Arqam yang sebenarnya sudah kita laksanakan di hari Sabtu. Seperti biasanya teman-teman, kegiatan ini insya Allah akan dibuka dengan sesi pemateri pertama dan lanjut di sesi tanya jawab bagi teman-teman yang nantinya akan bertanya. Dan akan juga diadakan post-test di akhir sesi nanti. Baik teman-teman, saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat menarik, yakni tentang leadership, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Takdir Ali, Mufti Esos MSI. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Dr. Takdir Ali ini merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional Universitas Negeri Jember, kemudian S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dan lanjut S3 Politik Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan beliau telah menjabat sebagai anggota DPRD Yogyakarta pada tahun 1999 sampai 2009. Dan saat ini alhamdulillah diamanahkan menjabat sebagai dosen dari salah satu jurusan yaitu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Masya Allah sekali ya. Oke, kalau begitu langsung saja ya, kita persilakan kepada Bapak Dr. Takdir Ali untuk menyampaikan materinya. Monggo Bapak, silakan. Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, ini santai saja. Kita membahas sesuatu yang bukan baru ya. Dan ini apa namanya, musrifah semua kah? Atau ada yang sudah senior malah sudah dosen pula ini ya? Semuanya ya? Musrifah Pak, musrifah. Musrifah ya Mbak. Ya, Anda ini beruntung sekali saudara sekalian jadi musrif itu. Jadi ada orang soleh itu kan macam-macam. Ada yang solehnya itu abid soleh untuk dirinya sendiri. Itu ya soleh ya baik lah itu. Tapi kalau jadi musrifah itu soleh yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Jadi memikirkan bagaimana agama ini bisa berlangsung di kalangan umat Islam. Jadi itu pangkatnya lebih tinggi ya, daripada soleh, abid, soleh sendiri. Nah, itu ya beda kelasnya, ya, beda kelas. Jadi orang baik, orang soleh sendiri ya baik, tetapi lebih baik ya kurang soleh sedikit enggak apa-apa, tapi memikirkannya tidak hanya takut neraka untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi saya ucapkan selamat pada Anda yang diamanai menjaga teman-teman yang lain, karena itu lebih tinggi kesalehannya. Ya. Tidak hanya kesalehannya, jadi lebih tinggi kehormatannya di mata Allah. Bukan di mata manusia, saya sedang membahas di mata manusia. Baik, jadi kita bersyukur diberi kesempatan untuk berkhidmat lebih baik itu. Baik, saudara sekalian, saya akan share screen supaya omongan kita teratur.
Saya akan share screen soal ini. Ya, ini soal leadership. Saudara sekalian, ya, gembala itu adalah leadership yang sederhana. Gembala itu punya filosofi. Tidak pernah terdengar, kecuali Nabi Sulaiman, seorang gembala yang bisa berbicara dengan kambingnya. Enggak ada. Tetapi dia hanya dengan kode-kode saja. Nah, kalau Anda memimpin umat atau memimpin manusia itu tidak perlu banyak bicara, perintah, dan sebagainya, tetapi cukup memberikan kode-kode dan yang Anda pimpin itu menuruti direction Anda, menuruti kepemimpinan Anda, itu berarti Anda sukses. Sukses dalam arti efektif cara Anda memerintah. Jadi cukuplah kode misalnya orang diam. Itu berarti di situ tidak dengan mengatakan, "Oi, diam," gitu. Tidak. Jadi orang diam. Jadi di situ ada yang dilibatkan selain perintah verbal, tetapi kalau verbal tidak usah pakai verbal lah, kode aja cukup. Itu artinya sudah Anda sebagai pemimpin sudah dipercaya perintahnya, dipercaya kepemimpinannya, maksud saya bukan perintah dalam arti amarnya, bukan, tapi kepemimpinannya. Jadi semakin semakin tidak banyak larangan, tidak banyak perintah, tapi semuanya jalan efektif, itu berarti kepemimpinan yang baik kita. Memang ada dalam dalam kepemimpinan itu ada rahasianya. Jadi perintah yang detail, yang rigid itu dimungkinkan kepada manusia yang masih jauh keimanannya. Terutama menghadapi orang musyrik apa orang ateis itu harus rigid perintahnya. Kenapa? Karena dia nggak takut Tuhan itu. Jadi kalau KPK itu harus bikin hukumnya detail. Kenapa? Ya yang dihadapi orang yang banyak yang ateis, tidak takut Tuhan, tidak musyrik gitu, jadi takut. Tapi kepemimpinan orang di kalangan kaum muslim itu orang-orang yang hatinya tertundukkan, hatinya berkhidmat kepada iman, itu sebenarnya tidak banyak perintah. Kalau Imam Syafi'i sebenarnya ya cukup al-asri aja cukup lah, karena ada saringan di dalam hatinya itu. Al-asri pun cukup kalau orang sudah cukup imannya itu. Masalahnya kita ini memimpin di masyarakat yang majemuk itu. Masyarakat yang yang sparasi keimanannya itu ada yang sampai Makkah, tapi ada juga yang berhenti sampai Bantul dan sebagainya lah. Jadi jaraknya itu sangat berbeda. Baik, saya akan pelan-pelan masuk ke takrif. Jadi ini Anda semoga yang saya sampaikan semoga bukan baru sama sekali dan saya sengaja. Jadi saya hanya akan menambah sedikit saja dari apa yang sudah Anda ketahui. Anda bisa baca di Ihya Ulumuddin, Anda bisa baca di jurnal kepemimpinan kepemimpinan ideal menurut Muslim di jurnal UIN. Anda tulisannya AD kalau nggak salah. Lalu Anda bisa baca di di kitab
itu syarah Syama'ilin Nabi, ya, punyanya Syekh Abdul Razak. Dan nanti saya akan mengutip, saya ambil dari Jalalain, tetapi karena ada kontroversi soal asbabun nuzulnya, lalu saya cari penjelasan di tulisannya Profesor Hamka, Tafsir Hamka. Baik, saya mulai itu beberapa yang mungkin Anda bisa pakai rujukan nanti. Baik, saya sekalian, apa ini kepemimpinan ini? Kepemimpinan. Jadi saya menggunakan istilah memahami kepemimpinan. Kenapa kok bukan pemimpin itu apa itu, atau apa definisi pemimpin itu? Kalau itu definisi itu pasti diverse, pasti banyak sekali definisi yang diberikan oleh para alim. Nah, saya akan memahami saja apa ini kepemimpinan ini. Hakikat kepemimpinan itu ternyata literatur beda umur 1100 tahun, tapi ternyata sama. Jadi kalau Anda baca Ihya itu di di jilid 2 yang saya punya, itu Anda baca Imam Ghazali itu mengatakan beginilah, ya kurang lebih lah. Pemimpin itu more or less ya kaitannya dengan pengaruh. Maka tadi saya bilang kalau Anda bisa memberi kode-kode pada yang Anda pimpin, ya itu berarti Anda efektif. Tidak usah banyak perintah, tetapi bahasa simbol Anda bisa dipahami, itu sudah efektif. Pemimpin itu ya, kepemimpinan itu ya soal pengaruh. Itu kata Al-Ghazali. Pemimpin itu orang yang berpengaruh atau orang yang memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Tidak disebut pemimpin bila tidak memiliki pengaruh. Pengaruh dengan artian pengaruh kedudukan kepemimpinan karena posisi dia itu baik di mata maupun di hati. Ya, artinya dohir wal batin itu ditaati. Saya ulangi, kepemimpinan itu kedudukannya itu diakui berpengaruh oleh umatnya, jamaahnya itu dohir wal batin. Jadi kenapa dohir? Kadang kan orang, oke lah, depan dia lah tunduk-tunduk lah. Nanti depan dia lah begini. Awas dulu. Jadi, tapi ini kepemimpinan itu ya dohir ya batin. Jadi kalau Anda baca bukunya itu Machiavelli, itu menurut definisinya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali bukan pemimpin dia. Kenapa? Karena Machiavelli itu mengatakan begini. Saya nggak peduli kamu cintai atau kamu benci, yang penting kamu manut saya. Gitu. Dan tujuan negara itu the end justify the mean. Tujuan negara, tujuan itu menghalalkan segala cara. Nah, definisi seperti ini menurut Al-Ghazali bukan pemimpin. Tapi ya penguasa. Apa ya? Saya khawatir menyebut kata ahlul quwah, tetapi penguasa itu ya pokoknya siapa yang punya kekuasaan lebih dari yang lain. Dengan ukuran-ukuran material atau ukuran yang lain. Jadi kalau Machiavelli diukur punyanya kepemimpinan Al-Ghazali, tidak. Kenapa? Dia tidak menundukkan hati. Dia hanya menundukkan fisik saja. Menundukkan fisik saja. Jadi itu perampok juga begitu katanya. Yang bisa menundukkan fisik, pemerkosa juga begitu, gitu. Apa para penjajah juga begitu, tapi apa mereka pemimpin? Bukan, menurut Al-Ghazali. Kenapa? Sekali lagi, dia harus menundukkan dohir wa batin. Nah, kesamaannya dengan definisi yang diberikan oleh Maxwell, kalau Anda buka the most influential leadership mentor today, itu salah satunya adalah Maxwell.
Dia mengatakan leadership is influence, not more, nothing less. Jadi, ya pengaruh itu kata Maxwell. Itu sama dengan Al-Ghazali. Hanya definisinya Al-Ghazali itu dohir wal batin. Dan itu mengoreksi gaya apa yang disebut pengertian pemimpin menurut Machiavelli. Jadi koreksi total oleh Al-Ghazali. Baik, saya lanjutkan. Ini Presiden Amerika. Wah, Amerika kok dirujuk, Pak? Ini sekedar mendengarkan omongan orang. If your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are leader. Kok become more itu maksudnya apa? Artinya lebih yang Anda bayangkan sebelumnya. Oh, saya tuh sebelumnya orangnya itu culun gitu. Sebelumnya saya nggak punya cita-cita yang tinggi. Setelah saya bergaul dengan Mas Anu misalnya, lalu saya punya visi yang baik. Saya bisa melihat dunia lebih baik. Saya menjadi punya cita-cita lebih. Jadi saya pengen lihat Andalusia itu macam apa, Sinau di Tunisia itu kayak apa, belajar di sana seperti apa. Itu artinya dia become more, lead to do more, learn more, inspire other. Jadi salah satu fungsi pemimpin itu ya inspiring, memberikan inspirasi pada yang lain. Nah, baik, ini sekedar untuk meluaskan understanding kita. Baik, kembali ke Al-Ghazali punya cerita tadi. Saya sengaja di sini saya jajarkan narasumber yang berbeda dari waktu yang berbeda. Tadi Al-Ghazali tadi memberikan tambahan pengertian pada kita bahwa pemimpin ideal itu, kata Al-Ghazali selanjutnya nih, itu basisnya ada segitiga ini. Dia punya ad-din yang kuat. Ya, saya di sini tidak dikatakan iman, tapi kata ad-din. Ya, ad-din. Tidak juga ditulis takwa di situ, tapi ad-din. Ya, sebuah gambaran ketundukan yang total kepada agama Allah, ad-din. Lalu tentu saja ketundukan itu akan berbuah kepada akhlak yang baik. Akhlak. Jadi di atas segalanya itu ada akhlak yang baik. Akhlak. Jadi ad-din ada akhlak. Akhlak. Tetapi itu tidak cukup. Ketiganya ada alim. Jadi ada ilmu. Ya, orang alim. Jadi ada ilmu di situ. Jadi ada segitiga yang menurut Al-Ghazali itu akan membentuk pemimpin yang ideal. Pemimpin yang akhlaknya baik dan alim, itu dia bisa menutup lubang-lubang aturan yang kosong atau yang menganga. Jadi kalau kekurang sempurnaan aturan yang dibuat oleh manusia, itu bisa ditutupi dengan akhlak dan ilmunya pemimpin. Akhlak dan ilmunya pemimpin. Lah itu berkebalikan dengan pemimpin yang dolim. Aturannya baik, udah rapat, dia bisa melubangi aturan itu jadi celah. Jadi
Jadi kebalikan. Kalau pemimpin yang alim, akhlaknya baik, itu bisa menutup lubang hukum, bahasa ilmunya namanya loophole, celah hukum. Tapi kalau pemimpin yang zalim, itu sebaliknya. Hukum sudah baik, dilubangi. Cari-cari celahnya. Itu macam, sebenarnya kan macam melubangi kapal sendiri ya. Tapi ya begitulah. Nah, diskusi menjadi bisa ramai ketika diskusi kaitannya dengan ad-din, keagamaan, ketundukan keagamaan seorang pemimpin. Di Indonesia ini sangat sangat panas diskusinya tentang ad-din ini. Karena masyarakat kita majemuk dan pemahaman agama di tempat umat Islam, kalangan umat Islam di Indonesia juga sangat colorful begitu. Sehingga ketika ada orang diskusi, ini orang agamanya apa? Non-Islam, tapi akhlaknya baik dan pintar. Bagaimana ini? Nah, jadi diskusinya jadi jadi sangat panas di tempat kita. Tetapi sudah sekalian, itu nanti banyak khobar, banyak kita bisa ngambil bagaimana para sahabat mengambil pemimpin. Nah, 3 hal tadi kan baku nih. Yang sudah Anda pelajari ya, saya percaya Anda sudah mempelajari ini. Jadi, pertama ad-din, akhlak, dan ilmu. Mana Pak didahulukan? Imam Ghazali nggak cerita mana didahulukannya. Harus ada semuanya. Gitu. Kenapa? Orang banyak. Saya mau nambah 1. Kalau Al-Ghazali tadi beliau cerita 3, saya tambah 1. Tapi bukan punya saya. Punyanya Pir Bordu. Anda bisa baca di tulisannya Pir Bordu. Judulnya 3 Approaches to Social Capital. Di jurnal itu di 2018. Sebenarnya ada tulisan dulu sebelumnya. Tulisan soal antropologi, sosiologi, social capital. Saya tambah 1 dari 3 itu. Yaitu apa? Social capacity. Social capacity. Yaitu networking and togetherness. Jadi Imam Ghazali tadi 3, ad-din, akhlak, ilm. Tadi saya tambah 1 nih. Networking, togetherness. Jadi networking sekarang itu sangat signifikan. Kenapa? Karena rumus milenialnya itu. Power is the function of relation. Saya ulangi. Power is the function of relations. The person who has good relation, wide relationship, networking, and togetherness, he or she will automatically to be leader. Jadi, di era sekarang ini, itu networking and togetherness itu adalah fungsi-fungsi dari penyusun kekuasaan. Orang yang tidak pernah punya cita-cita jadi pemimpin pun, saya ulangi, orang yang tidak pernah punya cita-cita jadi pemimpin pun, jika dia punya networking and togetherness yang bagus, wide and good relation, dia quote and quote automatically to be leader. Itu semacam automatically. Itu semacam naturally. Kenapa? Jadi, itulah zeitgeist, semangat zaman sekarang. Itu networking. Networking. Networking itu apa? Oh, temannya banyak. Temannya banyak.
Dan kalau kita ngomong konteks politik, konteks keindonesiaan, networking itu tidak membatasi kelompok muslim dan non-muslim. Kalau Anda misalnya, kalau nyalonkan presiden gimana ya? Yang pertama, kalau nyalon presiden itu jangan hafal Quran. Ya bagus tuh. Kalau bisa yang Ahlussunnah wal Jamaah, ya setuju. Kalau bisa yang lulusan Muhammadiyah, setuju. Yang kedua, kalau bisa yang jadi Unires, alhamdulillah, gitu kan. Tapi semakin warna itu semakin monocolor, di masyarakat yang multicolor, maka yang monocolor ini harus punya networking to be accepted, untuk diterima dari kalangan-kalangan yang lain. Kalau misalnya kita carilah calon pemimpin misalnya nasional ya. Calon pemimpin yang ini pokoknya memenuhi syarat banget deh syariah. Tetapi ingat, networkingnya kuat nggak? Karena kita ngomong real politik. Kalau networkingnya nggak kuat, sebagus apa kualitas manusianya, itu sulit sekali untuk terpilih menjadi pemimpin dalam konteks negara demokrasi. Jadi menyusun sopo yang mau dicalonkan pemimpin nasional itu tidak gampang. Tidak hanya mencari pokoknya siapa yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, titik, dicalonkan jadi presiden. Hafal Quran 30 juz, itu kalah kalau modelnya seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, alhamdulillah. Kalau tidak, sekarang gini, yang kualitasnya di bawahnya sedikit, tapi networkingnya banyak. Gimana? Supaya kalau dihitung nanti menang. Bagaimana? Nah ini seni. Ini nggak ada ilmunya. Ini namanya the art of political leadership. The art of political leadership. Bagaimana menyusun? Seni menyusun dan seni membuang itu adalah bagian dari seni berpolitik. Dalam kepemimpinan politik atau apa saja. Jadi seni, ini tak kurangi sedikit yang sini, tetapi ini bisa nambah sekian. Tapi ini berkurang sedikit, nanti kita tambah yang sekian. Loh, jadi nanti tidak ideal, Pak. Ideal menurut pencapaian tujuan, kadang tidak identik dengan ideal menurut kepemimpinan yang ideal. Gimana? Bikin pusing, Pak itu. Ya, mari kita pahami. Pemimpin yang ideal macam ini, tetapi ternyata kenyataannya itu membutuhkan tuntutan yang seperti ini. Jadi bagaimana ini? Mari kita turunkan sebentar dunia pikiran kita ke arah yang lebih grounded, yang lebih yang lebih ke realitas. Kalau begitu, kalau kita nyalonkan presiden, contohnya ini presiden ya. Kalau contoh presiden itu yang harus muslim, harus alim, nggak punya cacat, moralnya baik, dan punya networking yang kuat baik di kalangan muslim maupun non-muslim. Itu baru menang kalau di Indonesia. Nah, bagaimana kalau dalam satu organisasi? Organisasi lebih sempit lagi. Lebih sempit lagi. Karena itu hanya satu color atau monocolor. Nah, saya berusaha menjelaskan ini dalam dua konteks. Kepemimpinan yang homogen dan heterogen. Kalau heterogen yang tadi, yang Indonesia tadi. Kalau yang monocolor, kita lebih leluasa. Monocolor yang homogen. Kepemimpinan di Muhammadiyah itu, pilihlah yang sesuai ideal-idealnya. Kenapa? Networking ke bawahnya terukur. Tidak ada yang non-muslim, gitu kan? Tinggal memilih, lebih bisa mendekati ke arah yang diharapkan oleh Imam Ghazali. Lebih mendekati ke arah yang diharapkan Imam Ghazali. Baik. Jadi kalau begitu setiap pencalonan kepemimpinan di masyarakat atau lingkungan yang heterogen itu pasti pro kontra ya Pak? Pasti pro kontra. Kenapa? Karena ada orang yang bisa mentoleransi, ada yang tidak. Sama-sama muslim ya. Kok ya dia itu punya cacat ini. Sementara yang mencalonkan, dia itu punya cacat begini karena kelebihannya di networkingnya begini. Kalkulasi ini yang tidak bisa dibuka di depan publik.
Semakin tidak bisa dibuka di depan publik, di publik makin kontroversi. Jadi hukum alam pencalonan di masyarakat yang, saya ulangi, hukum alam pencalonan pemimpin publik di masyarakat yang heterogen adalah kontroversial atau penuh pro kontra. Tapi kalau di masyarakat heterogen, masyarakat yang homogen di organisasi yang homogen lebih smooth. Meskipun ya kadang ada panas dingin itu biasa lah, itu soal dunia ya, biasa itu. Nah, Pierre Bourdieu itu mengatakan networking itu penting sekali. Ya, Anda mau sukses sekarang juga harus networking. Jualan di Shopee atau di Bukalapak, Anda sambil sambil kuliah Anda bisa jualan nih. Itu modalnya apa? Networking. Karena saya tadi ulangi depan. Power is the function of relation. Relation means networking togetherness. Orang mau sukses di bidang ekonomi, networking, jualan. Oh, kemana saja dia? Ya, pakai software apa saja dia? Pakai sosmed apa saja dia? Nah, jadi saudara sekalian, kalau boleh saya ngomong bebas begitu. Jadi kualiti pemimpin itu harus ada. Kalau Al-Ghazali tadi ada alim itu ilmu, jadi intellectual capacity. Ini dari Imam Ghazali, intellectual, alim, intellectual capacity. Akhlak, ada moral capacity. Dan ad-din itu di sini itu sebenarnya ini settingnya ke masyarakat yang homogen. Yang ketiganya adalah social capability. Saya ulangi, intellectual capability, moral capability, and social capability. Ad-din, orang yang agamanya baik, pastilah akhlaknya baik. Karena saya berusaha menyampaikan baik kepemimpinan di heterogen maupun di homogen. Baik, nanti kita diskusikan. Jadi dari 3 hal, ad-din, akhlak, ilmu, menjadi ditambah dengan social capability, bisa kita katakan intellectual capability, moral capability, social capability. Baik, sekarang masuk ke masalah yang hangat di dalam kepemimpinan. Saya hanya tunjukkan 2 saja. Oh iya, saya lupa. Ada di kitab Hikam. Kalau Anda baca Hikam itu bagusnya pakai guru ya. Mau itu bikin pusing itu. Banyak ada terjemahannya saya lihat. Pakai guru ya. Saya pesan pakai guru. Agak sulit itu. Fitnah itu bertingkat-tingkat katanya. Berkelas-kelas. Jika hubungan kamu dengan Allah baik, hubungan kamu dengan Rasul baik, benar, gitu. Tidak ada orang besar yang melalui fitnah kecil, kira-kira begitulah. jadi ini dari Habib Abu Bakar Hasan Al-Atas Az-Zabidi. Jadi fitnah itu selalu melingkupi kepemimpinan. Jadi orang yang soleh, alim, pemimpin juga, bahkan dia pas pemimpin, itu fitnahnya besar. Jangan, idealnya kan ya memimpin itu yang smooth, nggak ada masalah, terus semuanya jalan dengan running well, itu adalah the goal, itu adalah maunya.
nggak ada pemimpin yang dibutuhkan atau nggak perlu ada pemimpin kalau sesuatunya sudah berjalan dengan baik. Kenapa harus ada pemimpin di satu organisasi atau satu masyarakat? Karena satu, untuk mengarahkan pencapaian tujuan. Yang kedua, karena sumber dayanya terbatas. Jadi kalau Anda jadi pengurus organisasi, jangan pernah mengeluh dengan sumber daya, dananya kurang, Pak, tenaganya kurang, Pak. Loh, kalau itu sudah penuh semua, nggak perlu pemimpin, bubar kayak panitiane itu. Jadi ya dibutuhkan pemimpin kepengurusan itu karena keterbatasan. Keterbatasan apa? Dana, keterbatasan sumber daya, keterbatasan banyak rintangan, maka dibutuhkan namanya pemimpin. Jadi pemimpin itu ada karena ada masalah. Kalau nggak ada ya nggak ada pemimpin. Nah, artinya dunia yang penuh masalah, dunia penuh kepemimpinan, butuh kepemimpinan. Nah, salah satu yang paling krusial itu dalam kepemimpinan itu adalah masalah manajemen konflik. Banyak masalah lainnya, tapi saya mau fokus 2 hal saja. Ini juga cuma 1 jam kan? Manajemen konflik. Manajemen konflik. Saya mengambil ayat ini, udah lama saya pelajari ayat ini. Dan saya baca beberapa referensi kitab terutama ya. Ayat ini memang kontroversial. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini itu kalau di Jalalain dan beberapa kitab yang lama itu dikatakan soal ketertarikan Nabi Daud kepada istri orang atau gimana, padahal Nabi Daud sudah punya 99 istri, dia pengen istri yang cuma satu-satunya dimiliki oleh salah satu bawahannya gitu. Tapi cerita itu dalam kitab yang masyhur banyak termasuk Ibnu Katsir, dan terakhir yang membantah habis-habisan itu di tafsir Al-Azhar. Itu cerita Israiliyat. Jadi karena ada dalam perjanjian lama di kitab Samuel 2, Injil ya, kalau Anda baca Injil, ya Anda juga harus baca tapi harus pakai pembimbing ya. Nah, kesasar kemana-mana. Itu disebut di Samuel 2. Cerita Israiliyat itu. Maka Ibnu Katsir dan yang lainnya, termasuk Hamka yang di Indonesia, sangat menolak itu. Baik. Tetapi kita lepas dari kontroversi turunnya, mari kita pahami bagaimana penjelasan ulama tentang yang saya bold kuning itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Ini cerita. Ini ada 2 orang. Nabi Daud itu kan raja ya. Raja Yahudi, dia dari Nabi Ibrahim, dia cicitnya lah kira-kira. Cicit jauh maksudnya. Tapi jalurnya dari Ishak, Yakub. Ya. Ada 2 orang, kalau orang mau menghadap raja itu kan berlapis-lapis lah. Mau menghadap Raja Jogja itu lapisnya itu ada 4 prajurit bersenjata. Zaman Yogyakarta masih kerajaan itu. Mau sampai ke tempat tidurnya Raja Jogja itu 7 lapis. Dan Anda jangan membayangkan, itu kayak lorong begini dan setiap lorong itu ada penjaganya. Zaman saya kecil masih bisa masuk lorong itu, sekarang ditutup. Nah ini Nabi Daud ini, di ayat sebelumnya ayat 23 itu dijelaskan. Nabi Daud itu terkejut sekali. Wah, mati saya ini. Katanya. Kenapa ini? Bayangannya takut sekali. Masa ada 2 orang bisa masuk ke tempat beliau tinggal di luar kebiasaan? Kenapa? Penjagaan pada kemana ini? Gitu.
Kok bisa ada orang awam ajam tidak kenal bisa masuk ke sini? Mati saya. Sangat terkejut. Dugaannya sudah sudon aja nih Nabi Daud waktu itu. Raja mati aku ini caranya. Nah, dugaan itu ternyata salah. Dugaan itu salah. Lalu ternyata dua orang itu yang akhirnya nanti terakhir diketahui bahwa dia adalah malaikat gitu, untuk menguji bagaimana Nabi Daud punya hikmah. Gitu. Dugaan pertama Nabi Daud, ini mau sudon nih, ini mau bunuh saya nih. Pengawal saya saja nggak tahu semua, padahal harusnya pakai protokoler. Ini nggak pakai protokoler dua orang ini. Nabi Daud ini dilapori bahwa sesungguhnya dia telah berbuat zalim nih kepadamu dan minta kambingmu. Jadi orang ini yang satu melaporkan bahwa ada temannya yang punya 99 kambing, ini meminta kambing betina satu-satunya punya temannya itu digabungkan pada temannya. Padahal dia sudah punya 99 kambing betina. Nah, teman yang merasa didalimi ini dan yang mendolimi ini datang menghadap. Loh, kenapa kok yang punya 99 berani menghadap? Ya karena yang punya satu kambing ini kemungkinan orang lemah. Bisa jadi hutangnya banyak kepada yang punya kambing 99. Wes kowe timbang ra iso nyaur, itu nggak bisa mengembalikan hutangmu, kambingmu yang masuk sini. Nah, gitu. Sehingga yang lemah ini mengatakan, dan ya Anda lihat di tafsir ya. Ini saya kalah dalam perdebatannya. Kok iso kalah? Sudah kambingnya satu, yang kalah sama yang punya kambing 99. Pastilah punya banyak hutang ini sih yang lemah ini. Tapi lalu sudah saya nggak bisa netok minta, nggak adil, saya cuma punya kambing satu. Lalu menghadap Nabi Daud. Nabi Daud mengatakan, ya sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu, hei yang punya kambing satu, dengan meminta kambingmu untuk digabungkan kepada kambingnya. Nah, yang menarik yang di bold kuning. Karena ini lepas dari khosnya cerita atau asbabul nuzulnya. Tetapi hikmah dari kejadian itu. Statement itu adalah wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa qalilum mahum. Ada ma-nya lagi di situ. Wa qalilum mahum. Wa dhanna, nah dan seterusnya. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nah, ini makanya ini surat Sajdah. Setelah itu Nabi Daud, ternyata suudon saya tadi salah. Saya kira orang mau membunuh saya. Ternyata dia orang mengadukan perkaranya. Lalu dia minta ampun kepada Allah dan bersujud. Maka ada sujud tilawah di ayat ini. Wa inna katsiran. Kenapa saya katakan ini adalah intinya ayat ini? Jadi ayat hukum itu kan selalu didahului oleh, ya kata selalu itu ada relatifnya, oleh asbabun nuzul. Nah ini wa inna katsiran minal khulata'i, dan sesungguhnya katsiran sebagian besar minal khulata'i, dari khulata Khalid, dari perikatan manusia. Mulai perikatan manusia itu bisa serikat dagang, bisa arisan, bisa RT, RW, bisa takmir masjid, bisa pengurus organisasi Muhammadiyah, bisa pengurus Unires, bisa pengurus institusi yang lain. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Satu sama lainnya itu ada yang sikut-sikutan lah gitu. La yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Mesti enak ya, sebagian besarnya itu ada yang sikut-sikutan. Apa? Ya saling ada gesekan lah gitu. Itu hukum besi organisasi. Jadi yang di bold kuning ini, wa inna katsiran, ini adalah the iron law of organization. Hukum besi dari perserikatan manusia.
pasti ada gesekan-gesekan di dalam satu organisasi atau kepengurusan. La yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Mana tadi? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum. Dan amatlah sedikit. Diteguhkan lagi. Mahum. Mereka itu. Jadi, perikatan manusia yang banyak itu. Enggak usah lah. Arisan di rumah lah. Arisan ibu-ibu itu. Pak, ini enggak ada Pak, konflik masa arisan. Enak lah yang arisan. Enak nanti. Bawa yang satu tasnya baru. Wah, yang satu lang ngerumpi lah. Macam film yang ada di atas truk itu pula. Ngerumpi sana sini. Lupa itu kan orang baik semua di takmir masjid. Mana ada yang layak riba atau lebat. Jangan main itu sama Gusti Allah itu. Mesti enak lah konfliknya. Mesti ada. Layak riba atau lebat. Jadi ayat ini, penggalan matan ini sangat general. Dan itu memenuhi kaidah usul. Jadi kan ada al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Jadi berlakunya hukum itu kan tidak bi'khususis sabab. Tidak karena sebabnya yang khusus. Tapi dari makna ini makna umum sekali. Coba statementnya Nabi Daud ini kan umum. Sesungguhnya sebagian besar dari perikatan manusia itu ya layab riba'atuhum 'ala ba'd. Sikut-sikutan. Illaladin, lebih-lebih partai politik. Jadi kalau partai politik, makin ganas. Kalau RW Pak, ya lebih ada lagi RW. RW juga panas. Ada yang RW panas lebih daripada negara, itu ada. Loh, bukankah keluarga juga perikatan manusia Pak? Bisa masuk di situ. Yang namanya keluarga itu adalah hasil dari akad. Akad itu apa? Transaksi. Akad. Transaksi, perikatan. Akad itu transaksi, ini perikatan. Loh berarti layak beri bang untuk balebat. Wah, ada potensi gesekan di keluarga itu ada. Tetapi tidak semua, ingat, tidak semua yang suka gesek-gesekan. Tidak semua. Wa qalilum mahum. Ada sebagian kecil yang enggak. Siapa? Illalladzina amanu wa amilus sholihah. Yaitu orang-orang yang beriman. Nah, iman ini pertama iman kepada Allah. Iman kepada Allah jelas. Tapi kata iman ini, kata amanu kan amanu billah. Oh iya, amanu billah pertama iman kepada Allah. Seperti tadi Al-Ghazali ad-din, ketundukan kepada Allah. Tapi iman mempercayai, meyakini tujuan organisasi secara kuat itu juga menjadikan orang tidak mudah diajak konflik. Kenapa? Saya masuk ke organisasi atau saya masuk ke halakoh ini atau kelompok ini, saya masuk ke institusi ini tujuannya adalah untuk begini. Nah, tujuan besarnya itu begini yang harus dicapai. Sehingga kalau dia diajak konflik, itu sesuai tujuan apa enggak? Kalau enggak, jangan ajak saya. Jangan ajak saya. Jadi orang-orang yang punya keyakinan teguh tentang satu organisasi atau tujuan institusi, dia tidak mudah diajak berkonflik. Dia akan ini membangun atau enggak ini? Diskusi ini membangun apa enggak? Kalau diajak ngerumpi itu tuh dia akan langsung ada seleksi di kupingnya. Pertama, dia iman kepada Allah, ketundukannya pada Allah, ada seleksi ini masih sesuai syariah enggak? Yang kedua, ini sesuai dengan tujuan organisasi apa enggak? Ya, jadi keyakinan dia yang kuat kepada Allah, keyakinan dia yang kuat kepada tujuan organisasi itu menjadikan orang tidak mudah diajak konflik. Wa amilus sholihah, wa amilus sholihah. Kata soleh ini Anda tanya guru ngaji Anda. Kalau Pak di tafsir Al-Misbah punyanya Pak Quraisy, enggak saya cantumkan. Di tafsirnya Pak Quraisy itu beliau cerita makna soleh itu. Ya, makna soleh itu enggak merusak, tidak membuat kerusakan.
Jadi lawannya soleh itu nggak membuat kerusakan. Jadi di organisasi nggak membuat kerusakan. Dan maknanya soleh, kata Pak Quraisyad tafsir itu nanti ketika menafsiri wal asri itu ya, beliau cerita apa itu al asr, maknanya asr dan sebagainya, apa itu ngaji yang lain. Beliau jadi soleh itu ada orang yang terus bekerja, berkontribusi positif, itu namanya amal soleh. Orang yang terus bekerja, berkontribusi positif, aktif, itu amal soleh. Baca tafsirnya Pak Misbah. Jadi orang yang sulit diajak merusak organisasi atau orang yang nggak mau mengurusak organisasi itu satu orang yang iman kepada Allah, orang yang yakin dengan tujuan organisasi, dan yang selalu amilus solihah, yang selalu bekerja membangun organisasinya, berkontribusi meskipun sedikit, terus berkontribusi. Susah sekali diajak berkonflik gitu. Kenapa? Dia yakin apa yang dia lakukan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak yakin kepada tujuan organisasi, bahkan imannya pada Allah kurang, dan dia kurang berkontribusi, itu biasanya gampang diajak konflik di dalam mengurus sebuah organisasi. Nah, jadi maka bahagialah orang-orang yang, kalau di hadis banyak ya, yang sedikit itu. Nah, kita sebagai kader, sebagai generasi muslim, wa qalilum mahum, kita harus menjadi bagian dari yang sedikit ini. Lupa berarti nanti itu kodarnya nanti sedikit, Pak. Oh begini, ini ayat untuk pendidikan. Kalau semua orang bercita-cita menjadi yang sedikit itu, maka nanti sebagian besar dari kepengurusan kita di satu organisasi itu akan berlomba-lomba fastabiqul khairat menjadi yang sedikit. Mana yang sedikit? Yang diisyaratkan oleh ayat ini adalah orang yang amanu wa amilus solihah. Orang yang beriman, yang yakin tujuan organisasi, dan yang bergiat untuk berkontribusi positif kepada organisasi. Semuanya akan berlomba ke situ. Dan organisasi kita, institusi kita akan baik. Akan baik. Jadi saudara sekalian, ayat ini mensifati dari kebanyakan perikatan manusia. Nah, kalau kita mau unggul, kita harus tidak mensifati organisasi kita itu dengan sama dengan pensifatan Quran kepada kebanyakan dari organisasi yang lain. Organisasi yang lain kebanyakan manusia layak bagi ba'du ma'al ba'd. Organisasi kita semuanya berlomba-lomba untuk menjadi yang waqalilum mahum tadi, yang yakin dan berkontribusi positif. Itu organisasi kita akan menjadi unggul. Nah, jadi saudara sekalian, jadi konflik itu biasa. Jangan menganggap konflik itu akhir segalanya. Manajemen konflik sangat penting. Besar kecil itu pasti ada. Nah, mari itu menjadikan pikiran kita itu hidup. Jadi kita memandang itu sebagai sesuatu yang positifness. Harus kita atasi dengan kepala dingin, dengan berfastabiqul khairat dalam arti yang sesungguhnya. Jadi, mari kita sadari bahwa hukum besi perikatan manusia itu adalah mesti ada yang gesek-gesekan. Nah, mari kita saling menjaga diri kita masing-masing supaya kita masuk di bagian yang qalilum mahum itu tadi. Baik, saudara sekalian. Nanti kalau masih ada yang lupa-lupa saya sambung lagi. Lalu masalah kedua dalam kepemimpinan itu adalah masalah memimpin di masa krisis. Memimpin di masa krisis. Ini saya ambilkan dari ini. Dari kitab syarahnya tadi, kitab syarahnya Syekh Abdul Razak, itu yang judulnya itu Syarhu Sama'ilin Nabi. Sebenarnya dia itu tulisannya
tulisannya Imam Tirmidzi. Dan Syekh Abdul Razak itu kalau saya baca tulisannya itu sebenarnya beliau ingin menggabungkan, karena hampir di setiap bab ya, hampir di setiap bab itu saya temui itu beliau Syekh Abdul Razak ini ketika mensyarai kitabnya Imam Tirmidzi itu selalu menukil kitabnya Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu. Sehingga saya kok punya mungkin maksudnya Syekh Abdul Razak itu ya pengen menggabungkan antara kitabnya Imam Tirmidzi sama Ibnul Qayyim dengan bahasa beliau sendiri. Oke. Anda bisa baca di itu, dan juga di sedikit saya ambil dari Sirah Nabawiyahnya siapa ini? Dr. Mahdi. Nah, ini saya nggak terlalu banyak membaca di buku beliau ini, kecuali di bagian yang itu saja. Kalau yang itu, yang lain saya baca. Memimpin di masa krisis. Sekarang ini kan krisis nih. Dan krisis itu bisa berulang-ulang. Krisis kepemimpinan di satu organisasi itu bisa jadi berawal dari krisis individu, bisa jadi. Tetapi saya akan mengambil secara umum saja. Mengambil kepemimpinan, menjadi pemimpin di masa sulit ini gimana? Saya nggak bisa mencontohkan yang lain-lain kecuali kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda baca di Sirah Nabawiyah, yang agak detail ya, kisah perang Khandaq itu kan menarik itu. Ada beberapa patokan seorang pemimpin di musim krisis ini. Yang pertama itu, jangan pernah goyah soal visi kita memimpin dan visi organisasi. Jangan pernah goyah. Sekali goyah visi organisasi kita, bagaimana pemimpin memandang visi organisasi kita, kalau goyah di musim krisis, organisasi bisa bawa kemana-mana. Jadi ini visi atau kekuatan visi pemimpin sangat diuji di musim krisis. Coba Anda bayangkan dalam satu segmen perang Khandaq itu, ketika perang Khandaq itu kan ya lucu ya, sudah pasukan kita cuma 1/7-nya gitu ya, sedikit. Oh ya, perang Khandaq itu kan sama dengan perang Ahzab. Perang ketika kaum Quraisy itu pada bergabung dengan kelompok-kelompok Yahudi, Najran dan sebagainya, sehingga jadi Ahzab atau di perang Khandaq itu. Kalau pemimpin, coba Anda bayangkan, di saat Muslim terkepung seperti itu, ya sudah agak lelah lah itu. Nabi juga menguras tenaga fisiknya juga. Ketika mental para sahabat itu agak goyah sebenarnya, Nabi mengatakan, dia mengingatkan kembali ada visi besar di masa depan. Apa? Ketika orang lelah, musuh mengepung 7 kali lipat banyaknya, ada yang ngomong 10 kali lipat banyaknya. Itu ya, biasalah sejarah itu, nyebut angka-angka lah. Perbedaan angka aja nih. Tapi intinya pasukan Muslim dikepung dengan jumlah yang begitu besar, Nabi secara mental kepemimpinan, visinya masih jernih. Ini saudara sekalian, kita itu masih punya PR katanya. Ini perang menang aja belum tentu, ini baru mau perang nih. Nabi ngomong kita masih punya PR. Besok tuh ya, Syam, Persia, Romawi, Yaman itu masuk ke wilayah kita semua. Bayangkan, cuma 300 orang sudah membek itu ya. Sahabat mikir, ini Nabi ngendi kopo, yang ngomong apa ini Nabi ini? Tapi bagi sahabat-sahabat yang alim, sahabat yang dekat tahu Nabi, bisa punya kesimpulan.
ini perang belum mulai, Nabi ngomong begitu. Berarti ini perang kita yang menang, gitu kan? Menumbuhkan mental itu. Berarti kita ini menang, ini perang. Loh, meskipun apa? Meskipun ini jumlahnya cuma sedikit. Ini Nabi belum perang, Nabi mengingatkan. Besok Syam, Rusia, Persia, Romawi, masuk kita semua. Nah, gitu kan? Nabi mengingatkan itu. Jadi membangun mental pasukan atau anggota kita di musim krisis itu dengan mengingatkan visi organisasi kita. Nah, itu yang tadi diyakini tadi oleh para kader, harus diyakini. Sehingga kita harus lolos ini menghadapi krisis ini. Mau bawa krisis corona apa krisis apa lah, nggak penting. Itu yang penting visi harus dikuatkan. Itu contoh pertama dari Nabi. Contoh yang kedua, harus ada solidaritas yang dibina. Coba Anda bayangkan itu. Cerita sahabat ketika zaman ini masih perang Khandaq, saya cerita perang Ahzab. Itu Nabi kan ya nggak sendirian, lapar kan. Nabi pas menggali parit itu sambil perutnya diganjel itu saking nggak ada makanan. Lalu Jabir ini berinisiatif. Mesake ya Nabi ya. Sama Jabir, ya Jabir itu mendekati Nabi itu dengan agak ya pokoknya Nabi tok sing tak undang. Paling ya sahabatnya 2 atau 3 lah ikut masih bisa. Nabi, ini saya masak di rumah gitu. Nabi kami undang untuk makan ini. Dia dibawakan makanan sama Jabir. Ini tapi pikirannya Jabir itu hanya untuk 2 atau 3 orang. Nabi itu diundang makan sama Jabir, sahabat Jabir. Enggak kok terus, oh ya Bir, nah, terima kasih ya, berangkat sendiri, terus mangan gitu, berdekut. Enggak. Nabi malah bikin hati Jabir yang deg-degar itu. Kenapa? Malah Nabi, oh ya terima kasih, Nabi berdiri lalu mengumumkan, sudah sahabat-sahabat semua, sekarang kita ini diundang makan sama Jabir. Saudara kita Jabir masak di rumah nih, mau makan. Wah, ambiar itu. Jabir mukanya habis itu. Hatinya enggak karu-karuan. Kenapa? Loh, ini cuma untuk 3-4 orang, Nabi malah mengundang sahabat-sahabat semuanya dia. Ya, tetapi Nabi bukan kita ya. Tetapi yang saya ambil adalah pesan moralnya itu. Ada solidaritas di situ. Kalau Nabi mau sendirian, Nabi berangkatnya sendiri ngajak 1-2 orang. Enggak, Nabi pengumuman. Dan qadarullah itu menu yang dibuat oleh Jabir itu cukup untuk tak pasukan. Ya, tapi kalau kita sekarang nggak bisa, nyontoh yang kedua ini nggak bisa. Kalau beli nasi padangnya 4, ya dimakan orang 4. Kalau orang 8, ya paruan gitu. Tapi kalau khusus zaman itu cukup. Ya, pasukannya Nabi waktu itu 300-an lah dalam satu riwayat itu. Pokoknya kalau ada lihat sejarah itu kalau soal jumlah itu macam-macam. Baik. Jadi solidaritas itu dibina. Ya, adanya sedikit-sedikit. Adanya banyak, alhamdulillah. Jadi solidarity making. Yang berikutnya, bentar, saya sampai lupa waktu ya. Nanti sampai lewat. Sebentar tak lanjutkan ya, meskipun saya ada acara. Yang ketiga saya ambilkan musyawarah. Ya, Anda tahu nih cerita Salman Al-Farisi. Kenapa disebut Farisi? Karena dia dari mana itu? Persia. Persia itu sebenarnya satu ras, Smith sama orang Arya. Arya itu mana? India Utara. Bahasa Arya itu bahasa Persinya itu ya Parsi, Arya. Itu nama bahasa ras sebenarnya. Sama, orang Arya sama orang Persia itu sama. Orangnya gagah-gagah, ganteng-ganteng begitu, kayak Sahrukan dan sebagainya tentang film yang begitu. Ya, musyawarah jadi Nabi pemimpin dewan membuka musyawarah. Ini soal strategi, soal akal aja nih. Ya. Jadi musyawarah, ada masalah. Musyawarah itu gimana Pak? Rahasia musyawarah itu apa? Ya musyawarah itu kan bukan demokrasi ya. Dalam Pancasila itu nggak ada demokrasi. Ingat, adanya lah musyawarah. Anda tahulah itu, tanya guru ngaji Anda itu. Syawarah itu kan pengertiannya bisa
memeras madu begini, syawarah. Bisa juga menunjuk, ya Anda ya bisa. Tetapi ini dalam konteks memeras madu lah. Memeras mana alasan hujah yang paling kuat. Ini bukan soal mayoritas. Simpangan demokrasi dengan musyawarah itu telak. Kalau demokrasi itu ditolak oleh Aristoteles, ditolak oleh Socrates. Ya. Kenapa? Karena demokrasi itu tidak menggambarkan kebenaran. Pokoknya asal didukung banyak orang yaitu demokrasi. Lawang masyarakat itu hobinya ngedrak semua, ditanya, saudara-saudara sekalian, apakah kita bikin aturan melegalkan minuman keras? Ya, pasti kalau voting, yes. Prostitusi bagaimana? Oh, yes. Oh, yang di voting user semua. Jadi kalau demokrasi itu suara by manusia itu. Jadi yang namanya parlemen Nederland atau Belanda itu user prostitusi kabeh. 85% ya setuju. Nah, jadi demokrasi itu beda sama musyawarah. Musyawarah nggak harus banyak-banyakan orang. Tapi siapa yang hujahnya paling kuat? Siapapun dia. Hujahnya ya dasarnya kuat. Akalnya masuk. Gitu. Jadi tapi di dalam musyawarah ini ya kayak orang memeras madu, kadang ya dintok tawon, kadang merasa bagaimana gitu. Tapi ya silahkan berhujah seperti orang disengat lebah itu. Biasa itu. Nah, semakin kita terbiasa musyawarah, ngomong-ngomongan, berbeda pendapat dengan cara yang baik, itu semakin kita makin dewasa. Jadi simpangan telak antara musyawarah dengan demokrasi itu hampir dikendalikan oleh nafsu saja. Jadi kalau sukanya begini ya itulah yang terjadi, itu demokrasi. Bukan soal benar salah. Kalau musyawarah itu masih didialogkan. Gitu. Lupa, kan dalam demokrasi ada yang namanya komunikasi politik, Pak. Media massa, Pak. Oh iya, tapi yang namanya opini publik itu didikte oleh post-truth. Post kebenaran. Oh gila tuh itu. Lu apa post-truth itu? Post-truth itu sebenarnya yang berlaku rumusnya Menteri Penerangan Israel. Tahun 48. Itu ada Menteri Penerangan Israel. Oh pinter banget ya. Dia bikin, ini yang kalau saya baca itu awal mula post-truth itu ya itu. Jadi Menteri Penerangan Israel itu bikin aturan begini. Kebenaran itu adalah kebohongan diulang 1000 kali secara konsisten. Itu Menteri Penerangan Israel yang ngomong begitu. Saya ulangi. Kebenaran itu adalah kebohongan yang dikalikan 1000. Jadi bohong itu harus terstruktur. Ngomongnya begitu terus diulang-ulang ke media massa semua. Padahal media massa sekarang mana yang Islam ownership-nya? Kan nggak ada. Yang benar-benar Muslim. Yang memperjuangkan itu. Sehingga yang terjadi di benak manusia masyarakat itu sampah kabeh. Sampah semua. Sampah apa? Post-truth namanya. Jadi diulang kebenaran kita dikepung dengan seolah-olah kebenaran. Kayak ngomong gitu ya. Kayak ngomong gitu padahal itu by design. Dan di Indonesia nggak ada undang-undang yang membatasi ownership dengan hubungan politik. Kalau di negara yang sudah advance itu ada itu. Jadi yang namanya ketua partai dan sebagainya nggak boleh punya ownership majority di sebuah media massa. Tapi Indonesia belum ada aturan itu. Nah, jadi demokrasi itu sangat rawan dengan produksi dari public opini yang menyesatkan. Kalau di mata kuliah komunikasi politik, saya sering menyitir Profesor Noam Chomsky. Noam Chomsky itu ahli namanya teori linguistik modern. Beliau ahli teori linguistik modern. Beliau itu menjelaskan bahwa ini demokrasi telah mengubur kebenaran. Kenapa mengubur kebenaran? Karena public opini didesain oleh produksi, oleh modal. Nah itu desain itu yang melahirkan post-truth tadi. Nah, yang rumusnya kayak Menteri Penerangan Israel tadi. Kebohongan diulang konsisten 1000 kali. Diomongkan oleh media massa yang media massanya modalnya kita kendalikan. Itu deh tersesat bareng-bareng. Jadi kesesat bareng-bareng itu bisa jadi di alam demokrasi. Tapi kalau musyawarah itu bisa dihindari. Kenapa? Karena di sana ada proses jidal, tapi dengan jidal yang baik ya, dengan
Diskusi yang baik. Itulah musyawarah. Syawarah tadi dia. Nah, Salman Al-Farisi juga sopan sekali ketika bertanya Nabi. Nabi, ini tadi itu. Nabi kan pendapatnya ya kita tunggu aja musuhnya. Kalau sampai Madinah ya kita hadapi. Kalau enggak ya sudah. Gitu. Itu Nabi. Salman Al-Farisi ini sebagai orang Parsi dia sopan. Nabi, tadi itu pendapat jenengan apa wahyu? Loh maksudnya piye? Nabi kan tanya gitu. Ya nek wahyu nggih pun saya samina wa ta'na. Tapi kalau tadi pendapat jenengan, nah saya punya usul. Nabi terus ngomong gini. Ya itu pendapatku, Pak. Salman gitu. Pendapat. Nek gini Nabi, kalau perang kita punya sedikit pasukan itu kalau di tempat saya di Parsi sana, itu kita bikin khandak, bikin parit yang besar. Loh, ukurannya sepiro besar ini? Yo kuda terbaik nggak bisa melompat gitu. Itu usulnya Salman. Anda tahu semua itu cerita itu. Nah, disitulah pentingnya musyawarah. Ada dimensi. Ini saya ngomong ke Nabi, tetapi sopan ini Salman. Ini pendapat atau wahyu? Pendapatku, wah, itu gini ya Nabi. Oh, Nabi juga, wah, guys, kamu benar kan, sudah. Kamu benar kamu. Ya, sudah ya. Apa Salman? Ya, Salman. Wes, pakai pendapatnya Salman. Nah, dipakailah strateginya dan akhirnya menang. Jadi 3 hal dari cerita perang Khandaq itu menggambarkan kepemimpinan di saat krisis. Pertama, kuatkan kesadaran visi kepada masing-masing anggota, terutama ini pemimpinnya. Harus jelaskan visinya. Masih banyak pekerjaan lebih besar. Artinya memompa semangat kita akan menang ini. Lalu solidaritas dibina. Ada sedikit-sedikit, banyak-banyak. Rata. Lalu musyawarah, jangan pernah meninggalkan musyawarah. Apa kekuatan musyawarah? Musyawarah itu kalau benar milik bersama, kalaupun salah asal diputuskan bersama, resiko kepemimpinannya nggak ada. Jadi ringan bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak pernah musyawarah itu, kalaupun benar dia dianggap egois, kalaupun salah nanti akan dikerutuki demi orang. Jadi musyawarah itu melindungi pemimpin dari jika apa yang diputuskan itu salah, ini sudah kita putuskan bersama dengan cerita narasi, dengan dengan rembukan yang kita putuskan bersama. Nek kalah ya kabeh qadarullah gitu loh. Jadi itu melindungi pemimpin dari disalahkan orang. Lalu yang ketiga saya ambilkan dari cerita di kitabnya tadi Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Itu tadi di kitab syarah tadi. Saya ambil di bab 15-16. Ini kisah perang yang lain. Ini kisah Fathul Makkah ini. Kisah Fathul Makkah. Kisah Fathul Makkah dan kisah perang Uhud. Jadi bab 15 itu cerita bab 15 itu cerita perang Uhud. Bab 16 cerita soal Fathul Makkah. Kenapa ini penting saya sampaikan memimpin di musim kritis? Nabi itu orang yang tawakalnya kan nggak bisa diragukan lagi. Tawakalnya Nabi Gusti Allah kayak apa? Tetapi pada saat perang Uhud, Nabi itu pakai perisai baja besinya itu double, bayangkan. Mungkin kalau yang pakai ulama sekarang terus Anda pasukannya ada wah jeneng iku wong mati ngono kuwi lho. Nabi ndak, Nabi itu kurang tawakal apa orang macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pakai baju besi double. Sampai karena beratnya baju besi. Dikisahkan di kitab itu Nabi mau menaik ke satu batu besar. Nabi buka boten kepleset-pleset ra iso, lalu Tolhah kamu jongkok di sini gitu. Lalu Tolhah menjongkok di situ, lalu Nabi menginjak ini punggungnya Tolhah diangkat, lalu Nabi bisa lewat batu besar itu. Lalu Nabi mengatakan, sudah selayaknya Tolhah masuk surga. Itu kisah perang Uhud. Nah, Nabi di perang Uhud itu kurang tawakal apa? Baju besinya 2.
Baju besinya 2. Jadi kalau ada, misalnya sekarang musim corona, ada orang mengatakan, lu kabeh kersane Gusti Allah tawakal masa dengan Allah nggak usah pakai masker, gundulmu itu. Tidak ada begitu itu. Itu tidak memenuhi syarat sabab untuk menghalangi penyakit. Takut itu jangan pada corona, takut pada Allah. Ya takut pada Allah itu artinya takorup, mendekat. Takut pada singa artinya menjauh. Jangan kok, kamu kok takut sama singa? Takutnya hanya pada Allah. Jajalah masuk kandang singa. Kerembus kamu. Jadi itu secara mantek kan salah. Membandingkan itu secara mantek itu salah. Mantek itu kan logika Anda diajari. Itu kias, apa namanya, ada banyak hukum kias itu. Nah, jadi tawakal itu tidak menghalangi orang untuk menjaga dirinya sebaik mungkin. Kisah yang paling masyhur itu soal orang menyincang mengikatkan tali unta. Tapi ini saya ambil yang lebih ekstrim. Kisah perang Uhud. Nabi bermantelkan baju besi itu 2. Bukan Nabi takut mati, Nabi kok takut mati sing ditakuti apa? Bukan, tetapi ini sebagai makhluk basyariah, beliau menjaga dirinya dari hunjaman panah dan tombak. Kalau kita makhluk basyariah, jangan sok-sokan. Nabi saja perang Uhud dengan 2 mantel, kita sekarang perang dengan corona, cuma suruh pakai masker loh. Ya ora do nganggo. Jadi ini jangan membolak-balik mantik. Lalu saya ambil lagi satu di bab 16 kitabnya Syekh Abdul Razak itu, zaman Fathul Makkah. Zaman Fathul Makkah itu Nabi, itu Fathul Makkah nggak ada pembunuhan ya, itu cerita besar begitulah. Tapi kalau ada cerita detail nanti Anda akan tahu. Ada orang bersembunyi, ya Pak Ubay bin Ka'ab kan, itu yang bersembunyi di balik dinding pintu Ka'bah. Waktu Nabi sudah bikin perjanjian damai sama Abu Sufyan, itu bukan berarti terus clean, nggak ada orang yang, emangnya Abu Sufyan disetujui semua kelompok di Arab? Kan enggak. Kan ada orang yang tidak suka Abu Sufyan. Pada saat Nabi mau masuk Mekah itu banyak sniper. Sniper zaman dulu ya nggak pakai nggak pakai AK-47 bikinan Rusia, Uni Soviet, ya nggak pakai panah. Nah, Nabi itu kalau Anda baca di syarah itu, waktu mau masuk Fathul Makkah itu pakai topi ini topi baja. Pakai topi baja. Bayangkan. Untuk melindungi kepala beliau yang mulia itu dari sniper-sniper rambut tanggung jawab orang Quraisy itu. Jadi, Nabi betul pakai topi baja loh. Lainnya mungkin nggak semuanya pakai topi baja. Nabi pakai topi baja. Lalu nggak terlalu biasa juga beliau pakai sorban hitam. Beliau pakai sorban hitam. Topi baja. Setelah itu topi baja dilepas setelah siapa itu yang bersembunyi di Ka'bah itu diselesaikan urusannya. Lalu Nabi baru melepas topi bajanya. Artinya apa? Kurang tawakal apa orang seperti Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam sebuah menjaga basyariah beliau, fisik beliau, jasad beliau sebagai manusia, ya dijogo menurut akal. Perang ya pakai mantel, besi, dan itu yang pakai perang pakai perang Uhud itu yang digadekan ke orang Yahudi itu sampai meninggal itu. Namanya lupa saya itu. Itu yang jadi Nabi itu pas meninggal itu masih gadek ke karena punya pinjaman sama orang Yahudi itu. Baju besinya. Jadi Nabi kurang tawakal apa? Pakai baju besi, pakai penutup topi baja. Jadi saudara sekalian, di musim krisis ini, mari kita kuatkan visi kita, solidaritas kita, musyawarah. Musyawarah itu melindungi kepemimpinan. Lalu tawakal, karena kita ini orang basyariah, jangan sok-sokan lah. Nyontoh Nabi itu yang paling penak nyontoh Nabi. Jadi gak usah sok-sokan. Baik, saya kira itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, tapi ini sudah waktunya begini ya, waktunya sudah
habis ini. Anda bisa baca nanti kalau mau cerita yang lebih baca di situ. Nanti slide-nya saya kirimkan ke Anda semua. Saya kira begitu, Mbak moderator, nggih, karena ini sudah jam 9.20. Saya mohon sessionnya yang ini dicukupkan saja, nggih, Mbak, nggih? Halo? Oh, iya, Pak. Iya. Karena apa namanya? Waktu saya habis, Ya. nggih. Ini Berarti masuk ke tidak acara ada saya sesi berikutnya. tanya jawab ya, Pak ya? Oke. Nggih. Oke. Nanti kalau ada session berikutnya biar dipimpin Pak Mundirnya. Pak siapa? Oke. Mas siapa? Baik, Mas. Pak. Ya, Pak Mundir aja yang Siapa? Ya, pimpinan Mas ya. Terima kasih. Semua salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah rangkaian sesi